Saudara, kita tidak kebal dengan ketakutan. Dan itu sebabnya dalam firman Tuhan banyak firman yang ditulis di dalam Alkitab menyatakan supaya kita jangan takut, saudara. Karena ketakutan itu menghambat mukjizat Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi memberikan kita roh keberanian, saudara. Ketakutan yang disebut di dalam Alkitab ini, saudara, adalah untuk menghadapi pencobaan dalam hidup ini, tantangan dalam hidup ini. Seringkali kita penuh dengan ketakutan. Sebelum pada siang tadi, saudara, saya sedikit mendengar tentang kesaksian yang dulunya tidak percaya Tuhan, tetapi sekarang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, bagaimana seorang pemudi yang mengalami hidupnya, saya katakan tidak semua orang dapat melewati. Saudara, kedua ibu bapaknya, ya mamanya meninggal dibunuh oleh papanya dan papanya masuk penjara. Dan mereka masih kecil waktu itu, terlilit hutang dan mereka tinggal di sebuah rumah yang belum siap. Ya, jadi rumah itu separuh dibangun, tetapi karena tidak ada biaya mereka tinggal di sana. Dan anak ini, saudara, mereka 3 adik-beradik, tapi ini anak perempuan nomor 2, abangnya paling besar, lalu ada 1 adik lagi. Dia mencari cara untuk keluar dari Indonesia, saudara. Akhirnya dia bisa tiba di Jerman, ya. Dia berpikir bahwa kalau dia keluar dari Indonesia semua perkaranya bisa terselesai. Tetapi saudara, sampai di Jerman dia mendapat berita papanya meninggal, ya. Baru sampai di Korea papanya meninggal, ya. Setelah bapaknya masuk penjara karena bunuh mamanya, lalu dimasuk penjara dan tidak lama dia keluar dari penjara, di penjara 5 tahun. Lalu keluar dari penjara dan hidup papanya hancur karena masih merasa bersalah. Dan anak ini mereka terlilit hutang, bapaknya tidak kerja, sakit-sakitan, kena kanker. Dan akhirnya, saudara, anak ini umur belasan tahun dia berangkat ke Jerman karena masih muda. Berangkat ke Jerman, dia berpikir hidupnya berubah di sana. Ternyata di sana, saudara, hidupnya hancur-hancuran. Biaya di sana cukup tinggi, dia selalu tertangkap mencuri, ya, tidak membayar uang transport dan sebagainya, berapa kali masuk penjara. Dan sampai tahun 2000 lebih, saudara, 2021 begitu, ya. Dia pulang dari Jerman tidak bawa apa-apa dan sampai di Indonesia nganggur, saudara. Ya, kalau saya dengar itu, wah, kayaknya dia bilang bahwa kayaknya dia selalu mempersalahkan karena dia ditinggalkan oleh orang tua. Ya, mamanya meninggal dan hidupnya tidak ada yang mengatur mereka, hidup sendiri dan sebagainya. Tetapi saudara, luar biasanya akhirnya dia sadar. Dia perlu berubah, dia perlu Tuhan dalam hidupnya karena ada komunitas orang Kristen. Akhirnya di situ dia mulai melihat ada harapan. Dan saudara, dia pernah ikut pertandingan memasak yang cukup top di Indonesia. Dia nomor 10, ya 10 besar, tapi dia tidak dapat menang. Tetapi hari ini dia bisa keluar, membayar hutang bapaknya yang ditinggalkan dia bayar semua. Bahkan hari ini dia boleh menjadi orang yang sukses. Waktu ditanya, apa yang membuat kamu boleh keluar? Dia katakan, seringkali kita ambil keputusan untuk berkata, ya sudah nasib. Tetapi dia katakan, dia ambil keputusan keluar dari keadaan yang melarat itu. Melangkah keluar untuk dari keadaan yang tidak ada harapan itu. Itulah kekuatan, memang tidak langsung terbuka, saudara. Tetapi dia berusaha untuk step by step keluar. Dan waktu percaya kepada Tuhan, itulah momen yang luar biasa. Dan hari ini dia jadi orang boleh dikatakan cukup sukses. Kenapa? Karena mau punya tekad keluar daripada kemiskinan,
keluar daripada hidup yang hancur itu, saudara. Nah di sini saudara, saya mau mengajak kita melihat, ya ketakutan itu pasti ada, ya kekhawatiran itu pasti ada. Tetapi kalau engkau hidup dengan ketakutan, engkau hidup dengan kekhawatiran, maka saya katakan engkau tidak akan melangkah, engkau tidak akan maju apa-apa, dan engkau berkata, ya sudah nasib. Dia katakan anak ini, dia berkata, dia pernah hampir berdamai dengan keadaannya dan berkata, ya kayaknya saya memang seperti ini. Tetapi akhirnya muncul satu kerinduan, muncul satu tekad bahwa saya harus keluar, saya harus melangkah keluar. Bagaimanapun caranya, saya harus keluar dari lingkungan ini. Nah saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal 6, Hakim-Hakim pasal 6, saya selalu melihat ayat ini saudara. Saya percaya ini bukan pertama kali saya khotbah, tetapi sudah berapa kali saya khotbah tentang ini. Karena apa? Karena saya termotivasi melihat ayat ini bagaimana pada waktu itu orang Israel dalam keadaan melarat. Mereka hampir menyerah, mereka hampir berkata, ya sudah nasib, ya kita nggak apa-apalah, begini saja hidup kita. Beberapa hari sebelum saya masuk ini saudara, kemarin saya dengan istri saya lihat ada satu dokumentari sebuah negara di Afrika paling miskin di negara itu. Saudara tahu orang sana ya untuk mendapat, saudara tahu cangkul ya, itu merupakan mas kawin yang itu cukup berharga bagi mereka. Saking negara itu adalah termiskin di dunia saudara. Jadi bayangkan cangkul adalah bisa menjadi mas kawin buat pernikahan. Dan kalau saudara punya sepeda, beskal, itu merupakan barang mewah buat mereka seperti punya kereta, ya, punya mobil, saudara. Bayangkan di negara itu. Dikatakan sangat sulit, tetapi mereka sangat tough, ya, sangat tough. Dan banyak mereka tidak punya rumah, tidur di tanah, saudara, tidak punya rumah. Dan saya dengan istri saya, kenapa mereka tak buat rumah ya? Sana banyak ada kayu, sana ada. Ya saya katakan, ya mungkin mereka sudah mabuk dan tidak sempat mau buat rumah. Bangun besok mabuk lagi, jadi kapan buat rumah? Ya akhirnya mereka terbiasa dan akhirnya mereka rasa nggak apa-apalah, tidur di tanah saja. Tak ada rumah saudara. Ya. Nah di sini, perhatikan saudara, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 4 sampai 6, saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, di daerah orang Israel, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keldai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara perhatikan, saya katakan orang Midian ini, kalau saya membaca ayat ini sedikit aneh sebab saudara orang Midian ini, bangsa Midian ini dia nggak punya negara. Walaupun jumlahnya banyak, mereka nggak punya negara dan saudara mau menyerang kemana? Dia nggak punya negara. Mereka ini berpindah rendah saudara. Dan anehnya saat orang Israel mau panen, ya, saat orang Israel mau panen, mau petik, ya, mau mendapatkan hasil usaha mereka. Tiba-tiba orang Midian datang, saudara. Ya. Saya nggak tahu, mungkin ada intelijen orang Midian yang dikirim, lalu waktu mereka, ayo datang. Sekarang orang Israel lagi panen, sekarang lagi mau musim menuai. Ya. Dan mereka datang, saudara, mereka tidak membunuh. Mereka tidak membunuh, saudara. Sebab apa? Karena kalau mereka membunuh, akhirnya penduduk itu nanti tidak akan bertani, tidak akan beternak, saudara. Ini berulang-ulang terjadi bagi orang Israel. Mereka tidak dibunuh, mereka cuma merampas hasil ladang mereka, hasil peternakan mereka, semuanya dirampas. Ya. Saudara, saya katakan ini merupakan gambaran hidup kita. Kita sudah banting tulang sepanjang bulan.
Dan apabila kita pengen mau dapat hasilnya, tiba-tiba menghilang saudara. Tiba-tiba kita harus bayar ini, bayar itu dan sebagainya. Gak ada hasil. Saudara, pernahkah saudara terbayang? Ya, keadaan kita seperti orang Israel yang sering didatangi oleh suku Midian. Saya katakan Midian ini adalah kuasa kegelapan yang selalu merampas hasil tuaian kita. Saya nggak tahu saudara bagaimana perasaan saudara, tetapi saya selalu berkata, ya, waktu itu saudara, papa saya sudah bangkrut, ya, bapak saya sudah tidak punya peternakan karena habis mati saudara. Peternakan kerbaunya 2 kali mengalami kematian yang besar terjadi, ada virus yang menyerang. Ya. Banyak usahanya gagal. Tadinya saudara, keluarga kami boleh saya katakan di antara kampung. Saya terus terang waktu itu kalau saya ke rumah sebelah mak saya, karena mak saya keluarganya bukan keluarga yang berada, ya. Rumah mereka masih pakai bambu saudara, sebagian kayu, sebagian sudah papan, sebagian itu masih bambu, ya bulu, khususnya di bagian dapur. Atap rumah saudara sebagian zinc, sebagian masih pakai daun rumbia, ya, daun nipah. Jadi kalau hujan, kalau di rumah dato saya sebelah mak saya, kalau hujan tengah malam kita nggak bisa tidur. Sana ember, sana mangkuk, semua mangkuk. Karena bocor-bocor. Tapi berbeda di rumah papa saya. Peninggalan dato. Wah rumahnya tough sudah, rumahnya bagus. Semua kayu jati, kayu selangan batu, kayu keras saudara. Sangat kokoh. Jadi kalau hujan lebat kita nggak ketakutan. Kenapa? Kokoh rumahnya. Kenapa tahun 50-an? Ya, dato sudah panggil kontraktor untuk buat rumah di atas bukit. Dan rumahnya itu saudara berharga 2.000 waktu itu. Ya, jadi tahun 50-an saudara. Rumahnya cukup besar. Ya, bahkan ada jam-jam yang nanti jam berapa? Ting, ting. Itu 4 biji. Ya, 4 biji, besar-besar saudara. Karena kita tidak tahu waktu itu anak-anak ya kita main-main, kita kasih patah dia punya meternya saudara, kita tarik-tarik dia punya rantai itu saudara. Saya dalam hati berpikir, aduh kalau kita masih simpan itu jam ya, mungkin harganya hari ini berapa begitu ya. Nah saudara, saat papa saya sudah bangkrut, wow itu kami mengalami kesusahan. Dan dalam hati saya berkata, kami harus keluar dari tempat ini. Itu sebabnya saudara, tahun 89 saya keluar dari Limbang. Karena apa? Ingin satu tekad. Ya selain jadi mafia, cari along, jadi preman. Tapi juga saya berpikir kalau jadi preman nanti banyak duit. Ya peras orang, peras sana, peras ini saudara dapat duit. Ya jadi lumayan ada duit lah, tidak susah ya. Nah tapi ada satu hal saudara. Saya katakan waktu itu sangat melarat saudara. Melarat. Ya melarat menurut ukuran saya ya. Kenapa? Walaupun kami punya rumah besar tapi kayaknya sangat melarat ya. Kami harus jual buah, numpang dengan kereta orang. Padahal dulu kita punya Land Rover saudara. Bapak saya punya Land Rover. Tapi karena sudah bangkrut harus numpang dengan orang bayar 3 ringgit. Ya, jalannya cukup lama sampai di bandar kaki krem, kena empet-empet dengan orang, belum lagi buah, belum lagi barang-barang lain, belum ayam, babi di belakang saudara. Ya, untuk jualan kayaknya menderita betul dan saya katakan please kita harus keluar dari kemelaratan ini. Ya. Saudara, orang Israel pada waktu itu sangat melarat. Dan iman mereka ataupun pengharapan mereka sudah hancur saudara. Mental mereka sudah hancur. Mereka tidak lagi berani untuk melawan. Ya, melawan. Ya, kita harus melawan secara rohani, saudara. Ya, fight, berdoa, bergumul. Jangan berkata, ya anang nasib bekenya mereka minto. Ya, akhirnya kita berdamai dengan keadaan kita dan berkata, ya sudah. Ya, sudahlah. Ya. Tidak, saudara. Tahun 2026, saya katakan jadikan tahun ini. Saya masih ingat
Pemimpin puji-pujian waktu itu awal tahun berkata, ini merupakan tahun Yobel. Loh, kok gak ada yang amin? Ya, ini merupakan tahun Yobel, tahun kelepasan. Tahun di mana mukjizat terjadi. Itu sebabnya saudara, bagaimana kita melawan tantangan itu, bagaimana kita melawan pencobaan itu. Satu kuncinya adalah jangan takut. Jangan takut bukan berarti pasrah, saudara. Jangan takut berarti kita tetap maju dengan iman berkata pasti akan terjadi. Haleluya. Saudara, waktu mereka sudah mengalami berulang-ulang mengalami penderitaan itu, akhirnya mereka berdamai dengan keadaan mereka sehingga mereka sangat melarat. Tetapi yang luar biasa ayat 6 bagian terakhir, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Akhirnya mereka sadar saudara, ini tidak normal. Bilang sama orang sebelahmu, ini tidak normal. Ya. Saudara, malam hari ini kalau engkau sadar, ini bukan keadaan normal. Ini bukan normal. Tuhan janji buat kita. Tuhan berfirman buat kita. Engkau akan naik bukan turun. Engkau akan dijadikan kepala bukan ekor. Engkau diberkati berlimpah-limpah, bukan kekurangan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kerinduan di dalam hatimu. Bagaimana engkau ingin melihat breakthrough dalam hidup saudara. Tapi saya percaya, kalau saudara imani dan tetap percaya di dalam Tuhan. Ya, bukan berarti percaya tunggu-tunggu saudara, tidak. Saudara percaya dan Alkitab berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Ya. Jadi ada tindakan saudara. Bukan hanya iman, tapi kita bertindak. Dengan iman bukan berarti kita tunggu-tunggu saja, tapi kita juga bekerja keras. Ya. Dengan iman, tapi kita juga lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena apa yang kita kerjakan, Alkitab berkata, Tuhan berkati. Saudara, anak saya sedikit kesaksian. Pada bulan Februari ini, ya tadinya akhir tahun lalu dia sudah tanda tangan, tapi start pada bulan Februari dia mulai di preschool. Awal-awal dia curhat, Dad aku kurang yakin lah. Ya, kenapa? Ya kan ini kan anak orang putih semua, tak ada anak orang Asia. IQ mereka, ya. Dia kan sudah pernah ngajar di sini, ya. Bukan look down saudara. Tapi IQ anak-anak itu katanya, dia bilang lebih bagus lah IQ-nya. Bukan kayak anak kita di preschool di sekolah di sini. Ya. Cara mereka berpikir. Jadi dia kurang yakin saudara. Bahkan guru-guru yang lain, orang putih semua saudara. Dia satu-satunya murid guru orang Asia. Kecil lagi. Ya. Udah itu hitam sedikit saudara. Ya. Tapi luar biasanya saudara, waktu dia start, hanya beberapa hari dia start. Ada parent salah satu anak tanya sama dia, mana Guru Widi? Ya. Mereka perkenal, ini Guru Widi. Anak saya dari rumah, excited mau sekolah. Biasanya dia malas, dia excited dan berkata dia mau masuk kelas Teacher Widi. Lalu parentnya bilang, kamu ngajar di kelas anak saya enggak hari ini? Dia bilang, oh sorry, saya dijadwalkan ngajar anak di kelas lain. Ya. Bukan satu anak, beberapa anak begitu senang dengan dia. Dan parentnya heran. Biasanya anak ini tidak sebut-sebut nama gurunya, tapi kali ini balik ke rumah pun masih sebut nama gurunya. Ya, Guru Widi. Ya. Lalu parent heran, ini anak kok senang sekali mau sekolah karena mau diajar Teacher Widi, saudara. Saudara, saya katakan, lihat, itu anak bisa feeling. Kamu ngajar dengan kasih atau kamu ngajar karena gaji. Ya. Kalau ngajar karena kasih, itu anak bisa terasa. Hanya berapa jam, saudara. Karena anak saya harus ngajar cuma 1 minggu, cuma 2 hari saja masuk.
Cuma 2 hari. Tapi pengalaman mereka, saya katakan lihat ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang bekerja, bukan karena kau pandai. Kau sendiri melihat backgroundmu tidak sebagus guru-guru yang ada. Mereka merupakan permanen, mereka staff saudara. Sedangkan anak saya cuma kontrak. Saudara melihat kalau Tuhan yang bekerja, mungkin engkau banding-bandingkan yang lain, engkau tidak sehebat yang lain. Tapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan angkat engkau. Ada haleluya saudara. Ya. Itu sebabnya saudara, waktu orang Israel melarat, akhirnya mereka sadar. Kita enggak seperti ini, kita harus merubah hidup kita. Lalu saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal 6 kita lompat ayat 11 sampai ayat 12 saudara. Akhirnya saudara, Tuhan pilih bukan orang yang luar biasa. Ya. Tuhan pilih seorang pemuda yang biasa, yang simple. Ya, orang biasa saja. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Abiezr itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi saudara melihat spirit orang Israel waktu itu sudah hancur ya, sudah tidak ada harapan. Bayangkan mereka buat kerja sembunyi-sembunyi, ketakutan. Tapi saudara, Tuhan memberikan motivasi, Tuhan mengangkat ya supaya mereka bangkit saudara. Ayat 12 katakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, dalam hal ini ada hal yang kita perhatikan. Gideon adalah seorang pemuda yang biasa. Tetapi Tuhan dapat mengangkat seorang yang biasa-biasa saja bisa menjadi seorang pahlawan. Amin. Ya. Memang awal-awalnya Gideon kurang yakin saudara. Gideon banyak alasan berdalih. Dia berkata mungkin salah orang. Kau tidak salahkah ya? Kami adalah keluarga paling kecil. Bahkan saya paling kecil sekali. Seringkali Tuhan mencari orang-orang yang biasa, tapi imannya luar biasa. Ya, amin saudara. Tuhan mau mencari orang yang biasa, tetapi imannya luar biasa. Jangan sampai kita orang biasa, iman kita tidak luar biasa saudara. Tidak, mungkin kita orang biasa, tapi soal iman, kita harus iman yang luar biasa. Haleluya. Saya yakin dan percaya apakah yang mustahil buat Tuhan untuk menolong saudara. Tapi dia mencari saudara yang betul-betul imannya tidak dapat digoyahkan. Tahun 2026 ini banyak berita-berita yang menggemparkan saudara. Di China ada sebuah company yang menjual emas digital saudara. Orang membeli, harganya naik meroket. Tiba-tiba waktu turun sedikit orang mau jual emasnya tidak ada. Ya namanya aja emas digital. Tak ada saudara. Itu company udah bankrupt. Ya. Hati-hati saudara. Laburlah ke emas Jawa. Ya. Dia tidak akan menghilang. Saudara ngerti? Kalau tidak mengerti tanya Sister Hetty. Ya. Saudara, hari-hari ini saudara berita yang menakutkan. Tapi kalau pandangan saudara kepada Tuhan, harapan saudara kepada Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan motivasi kepada saudara. Tuhan memberikan semangat kepada saudara. Gideon, seorang pemuda yang biasa. Tapi Tuhan bangkitkan imannya yang luar biasa. Tuhan katakan, Gideon, kau punya iman adalah iman pahlawan. Haleluya saudara. Hari-hari ini saudara saya tidak tahu berapa besar pergumulan saudara. Tapi kalau saudara punya iman adalah iman pahlawan. Saya katakan tidak ada satupun yang dapat menghambat perjalanan saudara. Gideon tadinya sangat khawatir. Dia juga merasa apa mungkin
Apa mungkin yang tadinya berkumpul dengan Gideon 30.000 lebih, saudara. Akhirnya Tuhan katakan kepada Gideon terlalu banyak. Tinggal 3.000. Tuhan katakan masih banyak. Akhirnya tinggal 300, saudara. Tuhan tidak perlu banyak. Kalau Tuhan mau bekerja tidak perlu banyak. Hanya sedikit saja tapi dengan iman. 300 tapi mereka adalah orang-orang yang punya iman yang pahlawan. Tuhan bekerja memakai mereka. Bahkan sama sekali mereka tidak berperang. Mereka cuma bawa buyung yang punya pelita. Mereka pecahkan buyung itu, saudara, berisi minyak. Itu saja. Itu mereka cuma teriak-teriak saja, saudara. Tuhan yang bekerja, orang Midian yang sebanyak itu dikalahkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka lari sambil membawa pedang. Bayangkan, saudara. Mereka panik, orang Midian panik bawa pedang. Yang satu menusuk yang satu. Ya, itu saja cara Tuhan bekerja. Orang Israel cuma teriak, 300 orang itu yang dipimpin oleh Midian. Hanya teriak-teriak saja, saudara. Dan tiba-tiba orang Midian berlarian membawa pedang. Tanpa sengaja menusuk kawan yang lain. Dan kawan itu menusuk kawan yang lain. Begitulah orang Midian dikalahkan, saudara. Ya. Mereka 300 itu tidak perlu turun untuk berperang. Kadang-kadang cara Tuhan menolong kita tidak masuk akal. Tapi kalau saudara punya iman, Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong saudara. Oleh sebab itu yang pertama yang perlu saudara ketahui, keadaan yang engkau alami itu bukanlah biasa. Engkau harus berjuang, berperang. Karena Alkitab berkata peperangan kita bukan melawan tubuh dan darah ini. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat di udara. Saudara, itu yang harus kita berperang. Hari-hari ini ada kuasa kegelapan yang mencuri berkat saudara. Tadinya harus saudara menuai, berlimpah tuaiannya. Tapi heran, ada kuasa kegelapan yang mencuri tuaian saudara. Tanpa kita sadari saudara. Kuasa kegelapan sedang mencuri damai sejahtera, mencuri masa depan. Dan banyak hal dia curi. Akhirnya saudara, kita melarat. Kita melarat. Saudara, saking lamanya kita melarat, akhirnya kita sudah terbiasa. Seperti sebuah negara yang termiskin di dunia itu. Akhirnya bisa kawin cuma pakai cangkul saja, saudara. Ya. Mau nggak anak saudara kawin sama orang, ya, mas kawinnya cuma cangkul. Ya. Saudara katakan, enggak apa-apalah. Ya. Enggak, saudara. Ya. Saudara harus berubah, saudara. Keluar daripada mindset itu, pikiran yang saya katakan, ya berkata, beginilah, cukuplah ini. Tidak, bukan kita menjadi orang serakah, saudara. Tidak, Tuhan sedang punya planning. Kenapa Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir? Padahal mereka karena sudah lama diperbudak di Mesir, saudara. Mereka sudah rasa tidak ada future. Mereka berpikir, ya inilah keadaan kita. Karena ratusan tahun mereka ada di Mesir, akhirnya mereka tidak berani keluar dari kotak itu, saudara. Ya. Tidak berani keluar dari kotak itu. Kita sudah terbiasa dalam keadaan itu, akhirnya kita berdamai dengan keadaan, ya begini sajalah. Ya. Tidak, kita dituntut, kita dipanggil oleh Tuhan untuk keluar. Karena Alkitab berkata dia panggil kita dari kegelapan untuk bawa kita kepada terang kemuliaannya. Amin. Hello. Ya. Saudara, ada satu cerita pemuda yang buta. Cukup lama dia buta. Akhirnya saudara, ada kesempatan dia dioperasi bisa melihat kembali. Ya. Yang tadinya dia buta, ada dokter pakar, operation, sekarang dia sudah melihat. Tapi anehnya saudara, walaupun dia sudah melihat, kebiasaan yang sudah lama, bertahun-tahun yang dia alami buta, walaupun mata masih lihat, kebiasaan itu masih melekat dalam hidupnya. Dia masih pegangan-pegangan saudara, padahal sudah boleh lihat. Dia sudah boleh lihat. Tapi karena kebiasaan yang sudah bertahun-tahun buta, walaupun sudah melihat,
masih meraba-raba, ya, masih pegang-pegang. Padahal sudah lihat saudara, kadang-kadang kita pun seperti itu saudara. Tuhan sudah tebus kita dengan darah yang mahal. Yesus sudah bayar kita. Dia sudah tebus, mati di kayu salib. Tetapi mental kalah itu saudara, mental perbudakan itu. Kalau kita tidak rubah, maka saya katakan, walaupun kita sudah terima keselamatan, tapi mental perbudakan itu kalau kita tidak lepaskan, maka kita masih mental orang kalah. Cara berpikir, pikir orang seperti orang kalah. Kita bukan sombong saudara, tidak. Tapi Tuhan bawa kita, tebus kita supaya kita diperbaharui. Karena Alkitab berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang terbit. Halo? Ya. Saya dengan anak saya ketawa-ketawa. Dapat kereta baru saudara. Ya, berapa hari kita bawa kereta baru. Begitu kita bawa kereta lama, kayaknya kereta ini udah rusak betul saudara. Dengar bunyi tayarnya, ya dengar bunyi engine-nya. Kita sempat, ini kereta rusak sudah ya. Kenapa? Karena pengalaman bawa kereta baru saudara, tidak ada bunyi saudara. Ya. Silent, soundproof. Bayangkan saudara, itu baru naik kereta loh saudara. Awal-awal kita naik, kita masih kekok saudara. Ya, padahal kamera 36 derajat saudara bisa putar-putar. Tapi kita masih terbiasa dengan model lama. Ya, kita masih lihat kiri kanan saudara. Padahal kameranya ya sudah bisa lihat putar-putar, mau putar berapa derajat saudara. Kadang-kadang saudara kita seperti itu. Kita di posisi yang sudah diangkat Tuhan. Tapi pikiran lama itu masih mengikat hidup kita. Kita belum move on saudara. Orang Israel, Tuhan katakan kepada Gideon, Gideon, aku mau pakai engkau jadi pahlawan untuk kalahkan orang Midian. Apa yang terjadi saudara? Kita berkata, tidak mungkin lah, mustahil. Aku ini kan gak ada lah. Ya. Bunuh ayam saja saya takut. Ya. Apalagi mau berperang. Ya. Bagaimana mungkin? Masa saya ini pahlawan? Ya. Gak usah jauh lah saudara, cuma bilang sama orang sebelahmu. Kamu bakal orang yang diberkati berlimpah-limpah. Apa reaksi saudara? Masa? Bulan ini bayar listrik aja belum. Ya. Terus terang saudara. Ini pastor. Kita kumpul-kumpul saudara. Bahasa Inggris lagi kumpul-kumpul. Wah, mereka cerita. Wah, bangunan itu 30 juta. Ya. Sekarang baru terkumpul 15 juta. Tapi pastor-pastor bahasa Malaysia saudara. Jangankan 15 juta. Ya. 30 ribu aja gak berani cerita saudara. Bayangkan, saya terpikir saudara lepas cerita-cerita itu. Kok masa gereja bahasa Inggris? Pastor-pastornya cerita 30 juta, bangun gereja ya 15 juta. Kita bahasa Malaysia. Saya tidak tuduh saudara, tapi saya tuduh diri sendiri. Kita gak berani cerita tentang 1 juta, 2 juta. Gak berani. Kenapa? Trauma saudara. Setiap minggu kita hitung kolekte, persembahan. Saya tidak tuduh saudara, tapi saya tantang diri saya sendiri. Terus terang loh saudara. Bahasa Inggris kalau cerita 15 juta, 20 juta. Gak ada apa-apa saudara. Tapi kita gereja bahasa Malaysia dicampur dengan pastor orang asli. Masih utang 40 ribu.
Coba lihat. Kita sering kali look down dengan diri kita. Masa mungkin? Nggak mungkin. Baru-baru ini kan di negara kita bilang kalau pencen untuk hidup selesa perlu ada simpanan 1.300.000 kalau pencen. Bisa kumpul? Jujur aja, saudara bisa kumpul? 1.300.000 uang pencen, baru hidup selesa. Halo? Nah, kita look down dengan diri kita kan. 1.300.000 pun susah pastor. 1 juta dari mana? Tapi percayakah saudara? Itu sebabnya mulai rubah cara kita berpikir saudara. Saya tidak bilang tiba-tiba karena kita berpikir, langsung dapat. Tidak. Kita harus berjuang, fight. Itu ukuran yang negara kita buat saudara. Bagaimana kita anak Tuhan? Beranikah saudara mencapai target pemerintah? Punya imankah saudara untuk mencapai masa pensiunmu terkumpul 1.300.000? Ya kan? Saudara enggak perlu jawab. Saudara punya iman? Atau saudara berdamai dengan dirilah. Daripada sudahlah. Tidak saudara. Orang-orang yang mencapai itu, mereka tidak tinggal diam. Halo? Mereka tidak tinggal diam. Untuk jadi pahlawan, bukan duduk-duduk sambil minum kopi, makan chow kway teow. Halo? Dia harus berperang. Dia harus maju. Dia harus lawan ketakutan itu. Untuk mencapai yang namanya sukses, dia harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan. Itu sebabnya sebelum Gideon berperang, dia minta confirmation dari Tuhan. Luar biasa dia minta. Bukan satu kali dia minta tanda. Minta. Kalau saudara maju setiap hari dan berdoa dengan sungguh, berkati saya Tuhan hari ini, bukan dengan kuatku, berkati saya. Apakah Tuhan tinggal diam? Terus terang saja saudara. Istri saya kirim ke saya message, nyindir saya. Jangan terlalu banyak pegang handphonemu, banyaklah sentuh istrimu. Tanya saudara, saudara banyak pegang handphone atau banyak pegang istrimu? Jangan berpikir, sudah tua, nggak perlu dipegang. Hei, bukan pegang apa saudara? Namanya suami istri, pegang tangannya, rangkul dia. Apa karena tua, nggak perlu dirangkul? Kenapa ape-ape mau dirangkul sama amoy-amoy muda? Kalau saudara bilang sudah tua, enggak perlu dirangkul. Ternyata dia cari amoy-amoy muda, dirangkul, uang pensiunnya habis sama amoy-amoy. Ya, karena dia perlu. Baru-baru ini saya beli bunga unik saudara dari Ekuador. Kasih sama istri saya. Dia bilang, cantik bunganya. Tapi endingnya lain. Lain kali enggak usah lah, mahal. Ya dalam hati saya, yang tadinya saya sedang kasih bunga sama dia, dan dia bilang, lain kali enggak usah beli, mahal. Dalam hati saya, kok mahal? Ya. Saudara, kadang-kadang kita look down dengan diri kita dan kata, sudahlah enggak perlu. Akhirnya kita berhenti untuk melangkah dengan iman. Saudara, dalam Ulangan pasal 3 ayat 22. Dikatakan Ulangan pasal 3 ayat 22, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Saudara,
Bukan dengan hebat kita. Sementara kita berjuang, sementara kita melangkah, andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Itu sebabnya kalau tanpa Tuhan, bagaimanapun engkau maju, tanpa Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau engkau maju, Tuhan andalanmu, maka Tuhan katakan jangan takut. Aku akan berperang ganti engkau. Kita berperang, apa yang perlu kita perangkan saudara hari-hari ini? Masa depan kita. Rumah tangga kita. Berkat kita. Jangan biarkan Midian merampas berkat saudara. Harusnya saudara mendapat lebih. Tetapi karena Midian merampas, akhirnya yang saudara bawa pulang tinggal sedikit. Tanpa kita tidak sadari saudara. Musuh kita Midian itu merampas berkat yang harusnya kita nikmati. Ada banyak kita mungkin berpikir itu normal. Biasa, tidak saudara. Engkau harus berdoa untuk minta sama Tuhan. Jangan sampai roh kuasa kegelapan merampas. Tidak sadar kita kehilangan kesempatan. Yang harusnya saudara dibawa naik. Kehilangan. Kenapa? Kita tidak mengandalkan Tuhan saudara. Lalu dalam Yosua pasal 8 ayat 1. Ya, dalam kitab Yosua ini orang Israel kalah. Tadinya mereka menang melawan Yeriko saudara. Tetapi kota Ai yang tadinya kelihatan kecil saja. Sempat diremehkan oleh orang Israel. Ternyata waktu perang mereka kalah saudara. Akhirnya mereka tawar hati. Saat mereka lihat kekalahan itu mereka tawar hati. Dalam Yosua pasal 8 ayat 1 dikatakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Apa saudara? Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu Raja Ai. Rakyatnya, kotanya dan negerinya. Saudara, kadang-kadang kita putus asa karena kita melihat gagal. Kita pun pikir gak usah besar-besar lah. Yang cukup, asal cukup saja. Ya, asal cukup saja gak usah besar-besar. Saudara, Tuhan mau kita berkembang, prosper. Ya. Kekalahan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Tidak. Mungkin engkau pernah gagal. Tapi jangan engkau putus asa dan berkata, kayaknya tidak mungkin. Tidak saudara, percayalah saudara. Ya. Dengan iman, saudara lebih daripada apa yang pernah saudara pikirkan. Amin saudara. Ya. Waktu anak saya merantau, dia bilang sama saya, Dedi terima kasih. Saya baru mengerti sekarang bagaimana Dedi Mami dulu merantau. Saudara ibu gembala, papanya cuma sponsor untuk 3 bulan. Lepas itu papanya bilang, saya gak sanggup lagi sponsor kamu. Tapi dia bisa selesaikan sekolah di Singapura. Beberapa tahun saudara. Kalau bukan karena iman. Ya, waktu kami mau menikah, saya bersyukur itu. Istri saya berani mau menikah dengan saya. Padahal saya sudah berhenti kerja. Tapi berhenti kerja bukan berarti tunggu-tunggu saja. Saya berhenti kerja karena sekolah Alkitab. Itu sebabnya waktu masuk pernikahan, kurus saudara, doa puasa. Selalu doa puasa, minta kekuatan daripada Tuhan. Jadi kami menikah saudara cuma mampu bayar 10% daripada biaya pernikahan kami. Bagaimana berikutnya kami tidak tahu. Yang kami tahu kami punya duit hanya mampu bayar 10% dari kos pernikahan yang ada kami buat di Singapura waktu itu saudara. Saya berpikir-pikir berani juga istri saya menaruh harapan kepada saya. Calon suaminya yang sudah berhenti kerja. Itu sebabnya kalau gado-gado dengan istri saya pikir. Ya dia berani loh naruh iman. Menaruh pengharapan kepada saya suaminya.
Padahal gak punya duit, saudara. Kalau kami ada hari ini, karena kami tidak berhenti untuk berjuang. Kami tidak sempurna, kesaksian kami tidak lengkap. Tapi saya berani bersaksi, kami ada pada hari ini, karena kami tidak pernah berhenti untuk berjuang. Ya. Kalau tidak, saudara, sudah lama, tinggalkan, pulang kampung. Mungkin buka kandang babi. Mungkin kembali ternak kerbau, saudara. Gak berani untuk berjuang. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Kenapa saya masih ingat? Kami minta tanda. Kemana kami melangkah? Kami berdoa. Waktu Tuhan memberikan kami tanda Johor Baru, kami percaya inilah tempat Tuhan tuntun kami. Haleluya. Dan seterusnya, saudara. Yang terakhir, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13, saudara. Ini menarik. Seorang ibu, ini merupakan makanan terakhir mereka. Dan saya katakan inilah satu-satu harapan yang tinggal. Lepas itu mereka mati. Yang luar biasanya, Elia menemui ibu ini dan berkata, ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, kepada ibu janda itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saya katakan roti ini berbicara satu-satunya future yang dia ada. Harapan yang tinggal. Taruh itu di dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan memberkati masa depanmu. Yang sepertinya tidak ada hal yang besar yang dia punya. Masa depannya tidak ada yang terlalu hebat. Dia cuma punya roti kecil. Mungkin saja engkau berkata, aduh yang ada pada saya ya cuma kecil saja. Tetapi percayalah, taruh itu di hadapan Tuhan. Taruh itu di tangan Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau mengadakan hal yang besar. 5 roti, 2 ekor ikan. 12.000 orang makan sampai kenyang. Amin. Dan ada sisa 12 bakul. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, saudara. Tapi kalau yang kecil itu saudara gak serahkan dalam tangan Tuhan. Saudara kata, gak adalah, ini kami punya masa depan. Ya, kalau hidup-hiduplah, kalau gak hidup ya sudahlah. Ya, toh kami nanti balik kampung saja. Ya, second choice. Ya. Tidak, saudara. Taruh itu di tangan Tuhan. Gumuli setiap hari, doakan. Izinkan Tuhan bekerja. Roti yang kecil itu tidak habis. Karena Tuhan memberkati. Tuhan lipat gandakan. Amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Saya tidak tahu ketakutan apa yang melanda dalam hidup saudara. Tetapi satu hal saya katakan. Taruh itu di tangan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Untuk mengangkat saudara. Supaya engkau bersaksi. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudara dipanggil, saudara bukan orang-orang hebat. Orang yang biasa. Gideon, orang biasa, orang muda. Biasa. Saudara, bilang sama orang sebelahmu. Kamulah Gideon itu. Ya. Orang yang biasa. Tapi kesaksianmu luar biasa. Jangan pandang rendah kemampuan saudara. Jangan pandang remeh masa depanmu, harapanmu. Kalau Tuhan mengangkat engkau, tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya.